Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Zahra dari kelas 9A nomor absen 15. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu teks laporan percobaan. Apa aja sih materi yang akan dibahas pada teks laporan percobaan ini? Jadi materi yang akan dibahas adalah pertama, pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, bagian teks laporan percobaan. Yang ketiga, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang keempat, menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Yang kelima, struktur teks laporan percobaan. Yang keenam, kaidah dan kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang ketujuh, contoh teks laporan percobaan. Nah, yang pertama adalah pengertian teks percobaan. Jadi pengertian teks percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan tersebut dapat berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan. Isi laporan berupa sejumlah fakta dari hasil yang diperoleh melalui percobaan. Yang kedua, bagian teks laporan percobaan. Bagian teks laporan percobaan terdapat 5. Yang pertama, tujuan teks laporan percobaan. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan atau penelitian. Yang ketiga, prosedur atau langkah-langkah. Yang keempat, hasil percobaan. Dan yang terakhir, ada latar belakang teori dan daftar pustaka. Yang nomor 3, ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan itu yang pertama memiliki judul percobaan, yang kedua memiliki tujuan percobaan, yang ketiga memiliki hasil percobaan, dan yang keempat memiliki kesimpulan hasil percobaan. Yang keempat, menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Cara menyimpulkan teks laporan percobaan adalah yang pertama, membaca teks dengan penuh konsentrasi dengan teknik membaca cepat. Yang kedua, mencatat kata kunci dan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun catatan ringkas yang telah dibuat dan dijadikan sebuah simpulan. Yang kelima, ada struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdapat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Yang keenam, ada kaidah dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, contohnya itu yang pertama, yang A, memperkenalkan aspek umum atau kelompok seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, dan lain-lain. Yang B, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Nah, yang C, ada kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren seperti konjungsi penyebab yang berfungsi menjelaskan suatu alasan. Contohnya, karena, sebab itu, oleh karena itu. Yang D, menggunakan kalimat aktif. Yang E, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi seperti mengisi, menyangkul, menyampurkan, dan seterusnya. Yang F, menggunakan urutan kegiatan. Yang G, menggunakan kata benda dan frasa benda. Dan yang terakhir, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Yang ketujuh, ada contoh teks laporan percobaan. Ini contohnya misalnya membuat es krim. Jadi nanti yang pertama itu tujuan kita membuat es krim. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat es krim. Yang pertama susu cair, yang kedua gula atau sirup. Yang ketiga perasa buah, coklat atau sari buah sesuai selera. Yang keempat ada es batu. Yang kelima garam. Yang keenam 2 kantong plastik. Langkahnya, yang pertama aduk susu cair dengan gula dan perasa sesuai selera. Yang kedua, tuang susu cair ke kantong plastik kecil, tutup dengan rapat. Yang ketiga, masukkan es batu dan garam ke kantong plastik besar. Yang keempat, masukkan kantong plastik kecil berisi susu cair ke kantong plastik besar. Yang kelima, kocok dengan kuat selama beberapa menit. Terus, habis langkah-langkah, ada hasil percobaan. Jadi, hasil percobaan membuat es krim nanti ditulis. Yang habis percobaan ada kesimpulan. Jadi nanti kesimpulan kita membuat es krim nanti ditulis di akhir habis hasil percobaan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.